Rina menatap keluar jendela rumahnya yang sederhana di pinggiran Aceh Singkil. Matahari pagi menyinari atap rumah yang mulai lapuk, sementara angin membawa aroma laut yang samar. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Meski hidup sederhana, Rina selalu berusaha menjaga penampilan. Sedikit bedak di wajah dan rambut yang disisir rapi menjadi harga mati. Meski membeli sekadar roti atau sayur saja terkadang terasa sulit. Sejak menikah dengan Andi, hidup Rina tidak pernah mudah. Andi adalah pria yang ambisius, namun sifatnya sering mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Ia lebih sering keluar rumah, berhutang tanpa memberitahu, atau menjual barang-barang keluarga. Rina, di sisi lain, tetap bertahan, menahan lapar anak-anaknya demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Tetangga sering melihat Rina bangun pagi hingga larut malam, memasak, membersihkan rumah, dan mengurus kedua anak mereka yang masih kecil. Tetangga juga kerap mengkhawatirkan kondisi mental Rina, terutama ketika ia terlihat murung dan termenung lama menatap pintu rumah, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Rina tersenyum tipis ketika melihat kedua anaknya bermain di halaman. Anak sulungnya, Fikri, baru berusia 4 tahun, sedangkan si kecil, Aira, baru 2 tahun. Mereka tidak mengerti sepenuhnya kesulitan hidup yang sedang dihadapi ibunya. Namun Rina selalu berusaha membuat mereka bahagia. Ia ingin mereka merasakan hangatnya kasih sayang meski dalam keadaan serba terbatas. Namun di balik senyum Rina, ada rasa sakit yang lama terpendam. Ia merasa mulai kehilangan Andi, suaminya sendiri. Selama 3 bulan terakhir, Andi lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya di Singkil. Ia jarang pulang, dan ketika pulang pun, ia sering acuh dan sibuk dengan ponselnya. Rina merasa diabaikan, terjebak dalam kesendirian emosional yang semakin berat setiap harinya. Suatu pagi, Rina menemukan rumah kosong tanpa makanan di meja makan. Hatinya mulai berdebar cemas. Ia tahu Andi akan pulang malam itu, seperti biasanya. Rina mencoba memasak seadanya, menyiapkan nasi dan lauk sederhana. Namun ia tak bisa menutupi rasa takut yang semakin menghantui pikirannya. Saat malam tiba, Andi pulang. Suasana yang awalnya tenang berubah tegang. Kata-kata dingin Andi menusuk hati Rina. Pertengkaran kecil terjadi, dimulai dari hal sepele, namun perlahan mengarah pada keputusan yang mengubah hidup Rina selamanya. Andi menatap Rina dengan mata kosong. "Aku menceraikanmu, 1, 2, 3, ucapnya dingin tanpa memberi kesempatan Rina menjawab. Hati Rina seperti hancur berkeping-keping. Ia menatap Andi tak percaya, sementara anak-anak mereka menangis di sudut ruangan. Semua impian yang mereka bangun bersama, rumah kecil, masa depan yang lebih baik, kebahagiaan keluarga, seolah lenyap sekejap mata. Rina duduk di lantai, menahan tangis. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Namun di dalam hatinya, ada tekad yang mulai tumbuh. Ia harus bertahan demi anak-anaknya, meski Andi sudah pergi meninggalkannya. Rina menggendong Aira yang menangis di pangkuannya, sementara Fikri menatap ibunya dengan mata polos penuh tanya. Malam itu, rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan sepi. Setiap langkah Rina terasa berat, bukan hanya karena kelelahan fisik, tapi juga karena beban emosional yang menumpuk. Sejak perceraian itu, Rina menyadari bahwa masalah ekonomi yang selama ini ada semakin nyata. Hutang-hutang Andi yang tidak pernah dibayar menumpuk di atas meja, sementara usaha kecil Rina hampir gulung tikar. Setiap sen yang masuk dipikirkan berkali-kali, untuk membeli beras, lauk sederhana, atau untuk kebutuhan anak-anak. Ia sering melewatkan sarapan sendiri, menahan lapar demi anak-anaknya bisa makan. Tetangga yang peduli, Bu Sari, datang membawa sepiring lauk dan senyum hangat. "Rina, sabar ya. Kita semua mendukungmu," katanya lembut. Rina hanya tersenyum tipis, menahan air mata. Rasa sakitnya bukan hanya karena ditinggalkan suami, tapi karena semua yang selama ini ia perjuangkan bersama Andi seolah hancur begitu saja. Rina teringat masa-masa awal pernikahannya. Saat hamil Fikri, ia meminta sesuatu yang sederhana, sekadar roti untuk sarapan. Andi yang saat itu punya uang, malah tidak membelikannya. Rina merasa kecil, tak berharga, dan tak pernah dianggap. Semua itu terulang kembali,
kini dengan dampak yang lebih besar, perceraian dan tanggung jawab menjadi ibu tunggal. Hari-hari Rina dipenuhi rutinitas yang melelahkan. Bangun pagi, menyiapkan anak-anak, memasak seadanya, membersihkan rumah, dan berusaha tetap tersenyum meski hati hancur. Ponselnya berdering sesekali, pesan-pesan dari Andi tak pernah sampai. Bahkan ketika ia mencoba menghubungi untuk urusan anak-anak, pesan-pesan itu diblokir. Rina mulai menyadari, bukan hanya cinta yang hilang, tapi komunikasi dan kepedulian Andi pun lenyap. Di tengah kesibukannya, Rina sering duduk sendiri menatap langit sore dari jendela. Angin malam membawa aroma laut yang sama, namun hatinya terasa berbeda. Ia mulai berpikir bagaimana membangun hidup baru, bagaimana membesarkan anak-anaknya tanpa Andi. Ia sadar bahwa ia harus mandiri, kuat, dan tidak terlalu bergantung pada siapapun. Meski begitu, setiap kali mengingat Andi berhasil menjadi P3K, Rina merasa terluka. Ia seakan ditinggalkan pada saat yang paling tidak tepat, saat Andi berhasil meraih kesuksesan yang selama ini mereka impikan bersama. Rasa sakitnya bukan hanya karena kehilangan suami, tapi karena timing itu terasa seperti pukulan terakhir. Rina menatap kedua anaknya yang mulai terlelap. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan menjaga mereka, memberi yang terbaik, dan memastikan mereka tidak merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Malam itu, di rumah sederhana yang sunyi, tekad Rina mulai tumbuh lebih kuat daripada kesedihan yang mengekang hatinya. Beberapa hari setelah perceraian, Rina duduk di ruang tamu yang kini terasa begitu sunyi. Meja kecil di depannya penuh dengan catatan hutang, kwitansi usaha kecilnya yang gagal, dan beberapa uang receh yang harus cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Setiap lembar kertas seolah menatapnya dengan tuduhan diam, mengingatkan betapa kerasnya hidup yang harus ia jalani sendirian. Rina mengingat impian mereka bertahun-tahun. Bersama Andi, mereka menabung sedikit demi sedikit untuk membeli rumah sendiri. Ia masih ingat malam-malam panjang mereka berbincang, membicarakan masa depan, berjanji akan hidup nyaman dengan anak-anak di rumah yang hangat. Namun semua itu kini hancur, lenyap sekejap mata. Ia teringat saat Andi pulang dengan senyum lebar membawa kabar bahwa ia diterima menjadi P3K. Saat itu Rina merasa lega, pikirannya penuh harapan. Ia membayangkan hidup mereka akan membaik, utang bisa dilunasi, dan anak-anak bisa tumbuh dalam keluarga yang lebih stabil. Namun, kenyataan yang dihadapinya justru berbeda. Andi memilih meninggalkan Rina dan anak-anaknya tepat setelah kesuksesan itu ia raih. Rina mencoba menahan amarah dan sedihnya, tapi setiap kali membayangkan Andi duduk di kantor baru dengan senyum puas, hatinya terasa perih. Ia menatap foto keluarga yang dulu tersenyum bersama. Foto itu kini hanya menjadi pengingat pahit bahwa mimpi mereka sirna begitu saja. Hari-hari Rina dipenuhi rasa putus asa. Ia pernah ingin menyerah, merasa tak mampu menghadapi semua sendiri. Beberapa kali ia menatap anak-anaknya, menahan tangis, takut mereka melihat ibunya lemah. Namun, melihat Fikri dan Aira bermain dan tertawa, Rina sadar bahwa ia harus tetap tegar. Mereka membutuhkan ibunya lebih dari segalanya. Tetapi kehidupan sebagai ibu tunggal di tengah kesulitan ekonomi bukan hal mudah. Setiap belanja di pasar membuatnya menghitung uang dengan cermat. Setiap keputusan harus diperhitungkan, setiap pengeluaran menjadi pertaruhan. Bahkan kebutuhan paling sederhana sering membuatnya dilema. Di sisi lain, Rina merasakan dinginnya dunia yang nyata. Komunikasi dengan Andi telah terputus sepenuhnya. Ia mencoba menghubungi untuk urusan anak-anak, tapi selalu diabaikan. Rina mulai menyadari bahwa cinta, rasa tanggung jawab, dan perhatian suaminya telah benar-benar hilang. Namun dalam hatinya, ada satu hal yang tetap hidup, tekad untuk bangkit. Ia ingin membuktikan bahwa meski ditinggalkan, ia bisa berdiri sendiri. Rina tahu bahwa anak-anaknya adalah alasan terbesar untuk terus berjuang, dan meski mimpi lama hancur, hidup tetap harus dijalani. Malam itu, Rina duduk di beranda, menatap langit yang gelap, dan berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Demi Fikri dan Aira, aku tidak boleh menyerah. Pagi itu Rina membuka lembaran album foto lama. Ia melihat dirinya saat hamil Fikri,
Wajahnya berseri-seri meski tubuh mulai lelah. Ia teringat sebuah kejadian kecil, tapi menorehkan luka mendalam. Saat itu, ia hanya meminta Andi membelikan roti untuk sarapan. Padahal ada uang, tapi Andi tidak peduli. Rina merasa diabaikan, tak dianggap, seakan keberadaannya tidak berarti. Kenangan itu kini kembali menghantuinya. Rina menyadari bahwa perasaan terabaikan bukan hal baru dalam pernikahan mereka. Selama bertahun-tahun, komunikasi dengan Andi selalu renggang. Saat ia mencoba membuka hati, Andi lebih sering menatap layar ponsel, bermain game, atau pergi tanpa memberi kabar. Perlahan, cinta yang dulu hangat berubah menjadi dingin yang menusuk hati. Ia teringat saat perceraian terjadi. Malam itu rumah kosong, meja makan tidak berisi makanan, dan pertengkaran sepele berubah menjadi kata-kata yang menghancurkan. Talak 3. Rina masih bisa merasakan dinginnya nada suara Andi. Setiap kata yang keluar seperti memukul hatinya berulang kali, membuatnya merasa tak berdaya di depan anak-anaknya sendiri. Rina juga merenungkan semua pengorbanannya. Selama ini ia menahan lapar, bekerja keras mengurus rumah, menjaga anak-anak, dan bahkan menutupi kesalahan Andi demi menjaga keluarga tetap utuh. Namun pengorbanan itu tampaknya sia-sia. Saat Andi meraih kesuksesan, ia justru pergi meninggalkan mereka. Kesendirian yang kini Rina rasakan terasa sangat nyata. Ia harus menghadapi dunia sendiri, menghadapi anak-anak yang masih kecil, dan melawan rasa sakit emosional yang terus membayanginya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa dihapus, cinta dan tanggung jawabnya kepada anak-anak. Rina tahu, meski Andi telah meninggalkannya, ia harus tetap berdiri. Anak-anaknya membutuhkan ibunya lebih dari apapun. Ia harus belajar mandiri, belajar mengatur hidup dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Rasa sakit dan kekecewaan ini, bagaimanapun, harus dijadikan kekuatan. Di sore hari, Rina duduk di beranda melihat Fikri bermain di halaman. Senyum anaknya yang polos membuat hatinya sedikit hangat. Ia mengelus rambut Aira yang tertidur di pangkuannya, berbisik pelan. Aku akan menjaga kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian merasakan sakit yang sama seperti ibumu. Rina menatap langit sore yang mulai gelap, merasakan campuran kesedihan dan tekad. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tetap tegar, untuk menghadapi dunia yang kini harus ia jalani seorang diri. Hari-hari Rina kini dipenuhi rutinitas yang melelahkan, bukan hanya karena pekerjaan rumah dan mengurus anak, tapi juga tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Setiap kali ia keluar rumah, pandangan tetangga terkadang menusuk hati. Bisik-bisik di pasar, tatapan heran saat Rina pergi sendiri bersama Fikri dan Aira, semua membuatnya merasa dihakimi meski ia tidak melakukan kesalahan apapun. Bu Sari, tetangga yang selama ini peduli, sering datang membawa sedikit makanan atau sekadar menenangkan Rina. Rina, jangan dengarkan omongan orang. Fokus saja pada anak-anakmu. Mereka yang penting, ucap Bu Sari lembut. Namun Rina tahu, suara dukungan itu tak selalu menutupi rasa sakit yang muncul ketika orang-orang bertanya tentang Andi atau memberi komentar tak sensitif tentang perceraian mereka. Di pasar, Rina berhadapan dengan kenyataan pahit. Harga bahan kebutuhan naik, uangnya terbatas, dan usaha kecil yang selama ini menjadi penopang keluarga hampir gagal. Ia harus menghitung setiap rupiah, setiap sen. Kadang hanya untuk membeli beras atau sayur sederhana, Rina merasa seperti berjuang melawan dunia sendiri. Rina juga mulai menyadari bahwa pandangan sosial membuatnya harus ekstra kuat. Banyak yang bertanya, kenapa Andi meninggalkanmu? Atau, apa yang salah dengannya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah membuatnya lega, justru menambah luka. Ia belajar menahan diri, tersenyum tipis, dan menjawab dengan sopan, meski hatinya perih. Namun tekanan terbesar datang dari hati sendiri. Rina merasa marah sekaligus kecewa pada Andi. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu berjanji hidup bersama, kini meninggalkannya tepat saat mencapai kesuksesan? Bagaimana mungkin ia harus menanggung semua ini seorang diri, sementara suaminya menikmati hidup baru tanpa beban? Meski begitu, di balik rasa sakit dan tekanan sosial, ada secercah kekuatan yang tumbuh. Rina tahu ia harus membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri.
Anak-anaknya menjadi alasan terbesar. Setiap tawa Fikri dan Aira adalah obat bagi hatinya yang terluka, pengingat bahwa meski dunia menilai atau menghakimi, tanggung jawabnya sebagai ibu jauh lebih penting. Di malam hari, setelah anak-anak tidur, Rina duduk di teras rumah yang sepi. Angin malam membawa aroma laut yang dingin, namun hatinya mulai terasa hangat karena tekadnya untuk bertahan. Ia menatap bintang-bintang di langit, berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku tidak sendiri. Aku punya mereka, dan itu cukup. Aku harus kuat demi masa depan kita. Beberapa minggu berlalu, dan kesendirian Rina terasa semakin nyata. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan seadanya untuk Fikri dan Aira, memastikan mereka bersih dan siap untuk bermain di halaman. Namun di balik senyum yang dipaksakan, hatinya penuh kecemasan. Semua tanggung jawab kini berada di pundaknya seorang diri. Usahanya yang kecil nyaris tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Setiap kali ia pergi ke pasar, Rina harus menghitung dengan cermat uang yang dimiliki. Sekecil apapun kesalahan perhitungan bisa berakibat kekurangan pangan di rumah. Ia sering merasa terjebak dalam lingkaran tanpa ujung antara kebutuhan yang mendesak dan keterbatasan finansial. Di sisi lain, komunikasi dengan Andi tetap terputus. Rina mencoba beberapa kali menghubunginya demi kepentingan anak-anak, tapi Andi tetap diam atau memblokir pesan. Setiap kali Rina teringat saat Andi baru dilantik sebagai P3K, hatinya kembali perih. Kesuksesan itu seharusnya menjadi kebahagiaan bersama, namun justru menjadi luka baru bagi Rina dan anak-anak. Di malam hari, ketika Fikri dan Aira tertidur, Rina duduk di samping jendela. Ia memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip, menahan tangis yang ingin meledak. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu penuh perjuangan. Namun di antara keraguan itu, muncul tekad yang semakin kuat. Ia sadar bahwa menyerah bukan pilihan. Anak-anaknya membutuhkan ibu yang tegar dan kuat. Rina mulai merencanakan langkah-langkah baru. Ia memikirkan cara memperbaiki usaha kecilnya, bagaimana bisa menabung sedikit demi sedikit, dan mencari peluang lain untuk mendukung keluarga kecilnya. Setiap keputusan menjadi pertaruhan hidup, namun ia merasa ada kekuatan yang muncul dari rasa tanggung jawab dan cinta pada anak-anaknya. Sementara itu, tetangga masih sering datang memberi bantuan kecil dan kata-kata semangat. Meski sederhana, perhatian itu menjadi pengingat bagi Rina bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Ia mulai belajar menerima bantuan, meski tetap mempertahankan kemandiriannya. Di dalam hatinya, Rina menyadari satu hal penting, hidup akan selalu menuntut pengorbanan dan ketegaran. Tidak ada yang bisa menolongnya selain dirinya sendiri. Anak-anak adalah alasan terbesar untuk terus berjuang. Ia harus mampu menghadapi dunia yang keras, meski hanya dengan senyum dan tekad yang kuat. Malam itu, Rina menutup matanya sejenak. Dalam diam, ia berbisik pelan, "Aku akan bertahan. Aku akan kuat. Demi kalian, aku tidak akan menyerah." Hari-hari Rina kini semakin padat. Bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana untuk Fikri dan Aira, mengurus rumah yang tak pernah sepi dari kekacauan anak-anak, hingga mengatur usaha kecil yang mulai ia bangun kembali. Semua dilakukan dengan tekad kuat, meski rasa lelah dan sedih terus membayanginya. Setiap langkah terasa seperti perjuangan. Belanja kebutuhan sehari-hari menjadi momok tersendiri. Harga yang naik, uang yang terbatas, dan anak-anak yang membutuhkan perhatian membuat Rina harus cermat dan teliti. Kadang ia harus menahan lapar sendiri demi memastikan anak-anak makan cukup. Saat itulah ia merasa dunia seakan menekan pundaknya dari segala sisi. Rina juga menghadapi kenyataan pahit dari orang-orang di sekitarnya. Bisik-bisik tetangga, tatapan heran di pasar, bahkan komentar pedas dari beberapa orang yang tidak memahami perjuangannya membuat hati Rina perih. Ia belajar menahan diri, meski kadang ingin menangis dan berteriak karena tidak ada yang tahu betapa beratnya hidupnya saat ini. Di tengah semua kesulitan itu, Rina tetap mencoba tersenyum untuk anak-anaknya. Fikri dan Aira adalah sumber kekuatan terbesar. Setiap tawa mereka, setiap pelukan kecil yang mereka berikan, menjadi obat bagi hatinya yang lelah. Rina sadar bahwa meski hidup penuh luka, anak-anaknya adalah alasan untuk terus bertahan.
Namun rasa sakit itu selalu hadir. Setiap kali Rina teringat Andi, yang kini menikmati kesuksesan sebagai P3K, hatinya terasa perih. Ia merasa dikhianati, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai partner yang selama ini berjuang bersama. Momen itu selalu membayanginya, menjadi luka yang sulit sembuh. Rina duduk di beranda malam itu, menatap langit gelap. Angin laut yang dingin menerpa wajahnya. Namun di dalam hatinya ada kehangatan yang tumbuh dari tekad dan tanggung jawab. Ia tahu hidup ini tidak mudah, tapi ia harus bertahan. Ia harus belajar mengatur kehidupan baru ini, menghadapi dunia seorang diri, dan menjadi ibu yang tegar bagi Fikri dan Aira. Dalam diam, Rina berbisik pada dirinya sendiri, "Aku bisa melalui semua ini. Aku harus kuat. Demi kalian, aku tidak akan menyerah. Hidup baru ini akan kujalani. Walau berat, aku tetap harus tegar." Beberapa bulan setelah perceraian, rasa sakit Rina seolah tak pernah surut. Setiap hari ia menghadapi kenyataan pahit bahwa Andi, suaminya yang dulu berjanji setia, kini melanjutkan hidup tanpa memperdulikan anak-anaknya. Rina sering teringat malam perceraian itu, ketika kata-kata talak 3 terdengar dingin, menusuk hati, dan merobek impian yang selama ini mereka bangun bersama. Rina pun menyadari betapa pengkhianatan itu datang pada saat yang paling menyakitkan. Tepat ketika Andi resmi dilantik menjadi P3K, karir yang selama ini mereka impikan bersama, ia justru ditinggalkan. Hati Rina terasa seperti dipukul berulang kali. Semua pengorbanan, air mata, dan kerja keras yang ia lakukan demi rumah tangga itu seolah sia-sia. Di pagi hari, Rina mencoba tersenyum pada anak-anaknya. Fikri menatap ibunya, bertanya, "Mama, Papa kapan pulang?" Rina menelan ludah, menahan rasa sakit. Ia menjawab dengan lembut, "Papa sekarang sedang sibuk kerja, Nak, tapi Mama selalu ada untuk kalian." Kata-kata itu terdengar tenang, tapi hatinya bergetar menahan kesedihan. Tekanan ekonomi juga semakin terasa. Usaha kecil yang ia jalankan hampir bangkrut karena modal yang terbatas dan waktu yang terpecah antara mengurus rumah dan anak-anak. Setiap keputusan terasa seperti pertaruhan hidup. Salah langkah sedikit bisa berakibat kekurangan pangan di rumah. Rina belajar berpikir cepat, mengatur strategi, dan menahan diri untuk tetap tenang di depan anak-anak. Rasa terkhianati itu kerap muncul ketika Rina mendengar kabar tentang Andi dari tetangga. Ia tampak menikmati hidup baru, sementara Rina harus menghadapi kenyataan pahit sendirian. Namun di balik semua itu, ada tekad yang semakin kuat dalam diri Rina. Ia tahu, anak-anaknya membutuhkan ibu yang tegar, bukan wanita yang larut dalam kesedihan. Malam itu, setelah Fikri dan Aira tidur, Rina duduk di teras. Angin malam yang dingin menampar wajahnya, mengingatkan betapa kerasnya dunia yang harus ia hadapi. Dalam kesunyian, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku dikhianati, tapi aku tidak akan menyerah. Anak-anakku adalah alasan aku tetap hidup, tetap kuat, dan tetap tegar." Rina menatap bintang yang berkelap-kelip di langit gelap. Di sanalah hatinya menemukan secercah kekuatan baru. Ia sadar, meski pengkhianatan itu pahit, ia masih memiliki masa depan yang bisa diperjuangkan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ada rasa harapan yang mulai tumbuh di hatinya, meski perlahan dan penuh perjuangan. Malam itu, Rina duduk termenung di kamar kecilnya. Lampu minyak yang redup menyorot wajahnya yang lelah. Tangan Rina menggenggam foto keluarga lama, wajah Andi yang dulu ia cintai, dan senyum anak-anak yang kini terguncang karena kehilangan figur ayah. Hati Rina terasa hancur, seakan dunia menindihnya dari segala arah. Hari-hari terakhir terasa seperti ujian tiada akhir. Hutang-hutang menumpuk, usaha kecilnya belum pulih, dan tekanan sosial dari tetangga yang penuh pertanyaan pedas membuatnya merasa terkepung. Ia mulai merasa sendiri, meski di sekelilingnya ada orang yang peduli. Kesepian itu menusuk lebih dalam dari rasa lapar atau lelah fisik. Rina pun teringat momen-momen kecil yang dulu tampak sepele, tapi kini terasa menyakitkan. Saat ia hamil Fikri, ia meminta satu hal kecil, sekadar roti untuk sarapan. Andi yang punya uang tidak peduli. Saat itu, Rina menelan rasa sakit dan tetap bertahan demi cinta dan anak-anak. Kini,
Rasa sakit itu kembali muncul, kali ini dengan intensitas yang lebih tajam karena pengkhianatan yang nyata. Namun di titik terendah itu, Rina mulai menemukan sesuatu yang baru dalam dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini terlalu bergantung pada harapan dari Andi, pada cinta dan perhatian yang tak pernah konsisten. Kini, satu-satunya yang bisa ia andalkan adalah dirinya sendiri dan anak-anaknya. Kesedihan berubah menjadi tekad, luka menjadi motivasi, dan rasa putus asa menjadi bahan bakar untuk bertahan. Rina menatap Fikri yang tidur di samping Aira. Wajah polos mereka membawa ketenangan tersendiri. Ia menyadari, meski dikhianati dan ditinggalkan, ia masih memiliki tanggung jawab terbesar dalam hidupnya. Anak-anak adalah alasan untuk tetap hidup, untuk tetap tegar, dan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di tengah keheningan malam, Rina berbisik pelan. Aku mungkin jatuh, tapi aku tidak akan menyerah. Anak-anakku adalah kekuatanku. Aku akan bangkit, meski dunia ini berat dan penuh luka. Angin malam yang dingin seakan membawa janji baru, dan dalam hati Rina mulai tumbuh keyakinan. Kehidupan baru ini akan dijalani dengan keberanian, ketegaran, dan cinta yang tak pernah padam. Pagi berikutnya, Rina bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul, menerangi rumah sederhana yang kini terasa sepi namun penuh harapan. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Fikri dan Aira, sambil merencanakan hari yang padat. Hari itu ia memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada usaha kecilnya, yang selama beberapa bulan terakhir berjuang untuk bertahan. Rina mulai mengatur strategi baru. Ia menata kembali bahan-bahan usaha, menyiapkan produk yang bisa dijual, dan menghitung dengan cermat modal yang dimiliki. Setiap langkah diperhitungkan, setiap keputusan menjadi pertaruhan, tapi ia tidak gentar. Kini, tekadnya lebih kuat dari rasa takut yang sebelumnya selalu menghantui. Saat anak-anak bermain di halaman, Rina melihat mereka dengan mata penuh kasih. Fikri tertawa lepas, Aira merangkak mengejar bola kecil. Senyum mereka menjadi energi baru bagi Rina. Ia sadar bahwa kebahagiaan mereka adalah prioritas utama, dan demi itu, ia harus mampu mengatasi semua rintangan. Namun dunia nyata tidak mudah. Beberapa tetangga yang sebelumnya mengomentari kehidupannya kini mulai menatap dengan rasa kagum dan hormat. Mereka melihat bagaimana Rina bekerja keras, mandiri, dan tetap tersenyum meski beban hidup begitu berat. Kata-kata pedas berubah menjadi pujian yang membuat Rina tersenyum tipis, merasa sedikit lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Di tengah kesibukan, Rina tetap menyempatkan waktu untuk mengajarkan anak-anaknya nilai kemandirian dan kesabaran. Ia ingin Fikri dan Aira tumbuh dengan rasa percaya diri, tahu bahwa hidup akan penuh tantangan, tapi selalu ada jalan jika mereka mau berjuang. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Rina duduk di teras sambil menatap langit yang gelap dan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Angin laut membawa ketenangan. Ia menyadari, meski Andi telah pergi dan meninggalkannya, hidup harus terus dijalani. Kesedihan boleh ada, tapi tekad untuk bangkit jauh lebih kuat. Dengan suara pelan, Rina berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan terus maju. Aku bisa melalui semua ini. Aku mandiri, aku tegar. Dan aku akan menjaga kalian, Fikri dan Aira, apapun yang terjadi." Hari-hari Rina terasa seperti medan pertempuran tanpa henti. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan sederhana untuk Fikri dan Aira, memastikan mereka bersih dan siap untuk bermain, sementara pikirannya sibuk mengatur strategi agar hari itu bisa dilewati dengan selamat. Usaha kecil yang menjadi tulang punggung keluarganya memerlukan perhatian penuh. Namun anak-anak yang masih kecil menuntut kasih sayang dan perhatian. Tantangan ekonomi terus menghimpit. Beberapa pelanggan menunda pembayaran, ada yang membatalkan pesanan karena alasan ekonomi, dan harga bahan baku melonjak tanpa henti. Rina harus mengatur setiap rupiah dengan hati-hati. Setiap keputusan finansial menjadi pertaruhan, karena sedikit saja kesalahan bisa membuat kebutuhan sehari-hari anak-anak terganggu. Namun bukan hanya ekonomi yang menekan. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga tak kalah berat. Tetangga yang dulu hanya berbisik dan menatap heran kini mulai memperhatikan kehidupannya dengan rasa ingin tahu yang nyaris menghakimi. Kenapa Andi meninggalkanmu begitu saja? Atau, bagaimana bisa kamu bertahan sendiri?
Komentar itu kerap terdengar di pasar atau saat Rina mengantar produk. Hati Rina perih, namun ia belajar menahan diri, tersenyum tipis, dan menjawab dengan tenang. Suatu sore, ketika Rina sedang menyiapkan pesanan, seorang pelanggan bertanya, "Bagaimana bisa ibu muda sepertimu mengurus semuanya sendiri?" Rina menelan rasa sakitnya dan menjawab, "Ini memang tidak mudah, tapi aku harus melakukannya demi anak-anakku." Jawaban itu membuat hati Rina sedikit lega, karena ia menyadari bahwa tekadnya untuk bertahan mulai terlihat oleh orang lain. Di sisi lain, ingatan tentang Andi kerap muncul di benaknya. Bagaimana ia ditinggalkan tepat saat suaminya meraih kesuksesan sebagai P3K membuat luka lama kembali terbuka. Rina menahan air mata saat mengingat malam perceraian, talak 3 yang terdengar dingin, dan impian rumah yang kini hancur. Rasa sakit itu terasa seperti beban yang menekan setiap langkahnya. Namun di tengah semua ujian itu, Rina mulai menemukan kekuatan baru. Setiap hari yang ia lalui, setiap keputusan yang ia ambil, menjadi bukti bahwa ia mampu bertahan. Anak-anaknya adalah alasan terbesar untuk tidak menyerah. Setiap tawa Fikri dan Aira adalah obat yang menguatkan hatinya, mengingatkan bahwa hidup ini tetap memiliki cahaya, meski penuh tantangan. Malamnya, ketika rumah sunyi dan anak-anak tertidur, Rina duduk di teras menatap langit malam yang gelap. Angin laut yang dingin menampar wajahnya, namun dalam hati ada tekad yang membara. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Aku mungkin lelah, aku mungkin sedih, tapi aku tidak akan menyerah. Anak-anakku adalah alasan aku bertahan. Aku akan menghadapi dunia ini, meski sendirian." Di titik itu, Rina menyadari satu hal penting, ujian hidup boleh berat, tapi ia punya kekuatan untuk bertahan. Ia belajar bahwa ketegaran bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang terus bangkit setiap kali terjatuh, demi masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anak. Hari itu terasa berbeda bagi Rina. Meski masih menghadapi tekanan ekonomi dan kesibukan mengurus anak-anak, ada sesuatu yang membuat hatinya sedikit lebih ringan. Pagi-pagi sekali, Bu Sari, tetangga yang selama ini selalu peduli, datang dengan membawa sedikit bahan makanan dan senyum hangat. "Rina, lihat bagaimana kamu tetap tegar. Ini bukti bahwa kamu bisa melalui semua ini," kata Bu Sari lembut sambil menyerahkan paket kecil berisi beras, minyak, dan sayuran. Rina menerima paket itu dengan tangan gemetar, bukan karena kebutuhan, tapi karena ia merasakan kepedulian tulus yang jarang ia rasakan sejak dikhianati. Rina tersenyum tipis dan menatap mata Bu Sari. "Terima kasih, Bu. Bantuan dan kata-kata Ibu sangat berarti untukku," ujarnya. Hatinya terasa hangat, seolah ada cahaya kecil yang menembus kegelapan hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa meski Andi meninggalkannya, dunia tidak sepenuhnya meninggalkannya. Masih ada orang-orang yang peduli, yang bisa menjadi penopang di saat-saat tersulit. Tak lama kemudian, ketika Rina mengantar beberapa produk usahanya, ia bertemu seorang wanita muda yang tampak familiar. Wanita itu memperhatikan Rina sibuk membawa kotak-kotak barang, sambil menggendong tas anaknya sendiri. Mereka mulai berbicara, dan Rina mengetahui bahwa wanita itu juga menghadapi kehidupan yang serupa, ditinggalkan suami, harus mengurus anak-anak sendiri, dan berjuang secara mandiri. Percakapan itu membuka sesuatu dalam diri Rina. Mereka saling bertukar pengalaman, memberi nasihat, dan saling menyemangati. Rina merasa lega karena ternyata ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak wanita lain yang kuat, mandiri, dan mampu menghadapi pengkhianatan dan kesulitan hidup dengan kepala tegak. Pertemuan itu menumbuhkan tekad baru. Rina mulai berpikir bahwa perjuangan yang ia lakukan bukan hanya untuk bertahan hidup sendiri, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ia ingin menunjukkan bahwa seorang ibu tunggal, meski ditinggalkan dan dikhianati, bisa bangkit, mandiri, dan tetap bahagia. Di sore hari, Rina kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Ia menyiapkan makan malam sederhana untuk anak-anaknya, sambil memikirkan strategi baru untuk usaha kecilnya. Dalam hatinya, ia merasa semangat baru mulai tumbuh, seolah energi positif dari pertemuan dan dukungan itu menjadi bahan bakar untuk hari-hari berikutnya. Malamnya, Rina duduk di beranda, menatap langit yang gelap, bintang-bintang berkelap-kelip seolah ikut memberi harapan.
Ia menyadari bahwa hidup ini keras, tapi setiap kebaikan kecil, setiap dukungan, mampu menjadi cahaya di tengah gelapnya kesulitan. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Aku tidak sendiri. Aku bisa bangkit. Aku akan bertahan, dan suatu hari perjuanganku akan membuahkan hasil." Rina menatap daftar hutang yang menumpuk di meja kayu rumahnya. Angka-angka itu seperti menghantui setiap langkahnya, mengingatkan bahwa hidup sebagai ibu tunggal tidak pernah mudah. Setiap sen yang ia miliki harus dipikirkan matang-matang. Sekali salah perhitungan, anak-anak bisa kekurangan pangan, dan rumah tangganya yang baru mulai stabil bisa terguncang kembali. Usaha kecil yang selama ini menjadi penopang keluarga mulai menunjukkan tantangan baru. Beberapa pelanggan menunda pembayaran, bahkan ada yang membatalkan pesanan karena alasan ekonomi. Rina harus memutar otak, bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga usaha tetap berjalan. Ia belajar strategi baru, mulai dari promosi melalui media sosial hingga menawarkan paket hemat agar tetap menarik bagi pelanggan. Di pasar, Rina menghadapi tekanan yang nyata. Harga bahan baku meningkat drastis, sementara modal yang dimilikinya tetap terbatas. Ia harus menghitung setiap rupiah, menimbang mana yang bisa dibeli hari ini dan mana yang harus ditunda. Kadang, hanya sekadar membeli beras untuk 1 minggu membuatnya gelisah. Namun di balik semua itu, ada rasa bangga dalam diri Rina. Ia mulai menyadari bahwa setiap keputusan yang dibuat, meski berat, adalah bukti ketegaran dan kemandiriannya. Rina juga merasakan bagaimana lingkungan sekitar memberikan tekanan sosial tersendiri. Beberapa tetangga yang dulu hanya mengomentari hidupnya kini mulai memperhatikannya dengan rasa kagum dan hormat. Mereka melihat bagaimana Rina tetap tegar, tetap bekerja keras, dan tetap tersenyum meski hidup penuh beban. Meski pujian itu membuatnya tersenyum tipis, Rina tahu bahwa perjuangan sebenarnya belum selesai. Di rumah, Fikri dan Aira bermain ceria di halaman. Tak tahu betapa sulitnya hari yang baru saja dilewati ibunya. Rina tersenyum, menatap mereka, dan merasakan campuran emosi, lelah, cemas, tapi juga semangat yang semakin tumbuh. Anak-anak menjadi motivasi terbesar untuk tetap bertahan, dan rasa tanggung jawab itu memberinya energi baru setiap pagi. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Rina duduk di teras, menatap langit malam. Bintang-bintang yang berkelap-kelip seolah menjadi saksi tekadnya. Ia menyadari bahwa hidup ini memang keras, penuh tantangan, namun ia tidak bisa menyerah. Setiap hari adalah ujian, setiap keputusan adalah pertaruhan, tapi ia tahu ia mampu menghadapi semuanya. Rina menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku mungkin lelah, aku mungkin takut, tapi aku tidak akan menyerah. Demi Fikri dan Aira, aku akan terus berjuang. Aku akan bangkit dari setiap kesulitan ini, seberat apapun dunia menekan." Dengan tekad itu, Rina menutup matanya sejenak, merasakan damai kecil yang muncul dari keyakinan bahwa meski hidup mencengkeram keras, ia memiliki kekuatan untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjuangan. Beberapa bulan berlalu sejak Rina memulai perjuangan mandirinya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana untuk Fikri dan Aira, sambil mengatur rencana hari untuk usaha kecilnya. Langkah demi langkah, ia belajar menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ibu sekaligus pejuang ekonomi. Usahanya mulai menunjukkan hasil. Pelanggan mulai kembali. Beberapa bahkan menjadi pelanggan tetap karena kualitas produk dan pelayanan yang Rina berikan. Namun perjuangan itu belum sepenuhnya usai. Masih ada hari-hari ketika bahan baku mahal, modal terbatas, dan anak-anak sakit atau rewel. Setiap keputusan yang ia ambil tetap menjadi pertaruhan. Namun kali ini Rina mulai merasakan rasa percaya diri yang berbeda. Rina juga menyadari bahwa dirinya tidak lagi sama seperti dulu. Luka dan dikhianati suaminya telah mengajarkannya ketegaran yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ia mulai menemukan kekuatan baru dalam diri sendiri, belajar memanfaatkan kemampuan yang ia miliki, dan lebih menghargai setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Setiap keberhasilan, sekecil apapun, menjadi bukti bahwa ia mampu bangkit dan menghadapi dunia seorang diri. Di sisi lain, anak-anak menjadi sumber energi yang tak ternilai. Fikri yang kini lebih ceria, dan Aira yang mulai belajar banyak hal baru,
selalu menjadi motivasi Rina untuk tetap tegar. Setiap senyuman mereka adalah hadiah yang membuat lelahnya hilang sejenak. Ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang kesulitan, tapi tentang melihat cahaya di tengah kegelapan. Rina juga mulai membangun jaringan sosial yang positif. Teman-teman yang dulu ia kenal, dan beberapa tetangga, mulai memberi dukungan nyata, baik berupa nasihat maupun bantuan kecil. Ia menyadari bahwa meski Andi meninggalkannya, dunia tidak sepenuhnya meninggalkannya. Masih ada orang-orang baik yang peduli, yang memberinya semangat untuk terus maju. Malam hari, Rina duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Angin malam menyapu wajahnya, dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit gelap. Dalam hati, ia berbisik, "Aku mungkin pernah jatuh, mungkin pernah hancur, tapi aku belajar untuk bangkit. Anak-anakku adalah alasan aku tetap tegar. Aku akan terus maju, membangun masa depan yang lebih baik untuk kita." Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Rina merasakan ketenangan yang hangat. Harapan baru tumbuh dalam hatinya, disertai tekad kuat bahwa apapun yang terjadi, ia akan mampu menghadapi dunia dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta, perhatian, dan kemandirian. Rina menutup malam itu dengan senyum tipis, menyadari bahwa perjalanan hidup ini masih panjang, namun kini ia memiliki kekuatan baru, keberanian, ketegaran, dan harapan yang nyata. Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan nyata dalam hidup Rina. Rumah sederhana yang dulu terasa sepi kini dipenuhi tawa anak-anak yang ceria. Fikri mulai bermain dengan riang di halaman, dan Aira belajar berjalan dengan langkah-langkah kecil namun mantap. Senyum mereka adalah hadiah terbesar bagi Rina, pengingat bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Usaha kecilnya kini semakin stabil. Pelanggan tetap mulai berdatangan. Beberapa bahkan merekomendasikan produknya kepada orang lain. Rina belajar mengelola waktu dengan lebih baik, menyeimbangkan antara pekerjaan, mengurus rumah, dan mendidik anak-anak. Setiap pencapaian kecil menjadi bukti nyata bahwa kemandirian dan ketegaran bisa membawa kehidupan ke arah lebih baik. Rina juga mulai merasakan kebanggaan pada dirinya sendiri. Luka dan pengkhianatan masa lalu tidak lagi menahan langkahnya. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang bergantung pada orang lain atau mendapatkan pengakuan dari pasangan, tapi tentang keberanian, ketegaran, dan konsistensi dalam menghadapi setiap tantangan. Lingkungan sekitar mulai menghargai perjuangan Rina. Tetangga yang dulu mengomentari kehidupannya kini menatapnya dengan rasa kagum. Mereka melihat seorang ibu tunggal yang mampu membangun kembali hidupnya dari nol, menjaga anak-anak, dan tetap tersenyum meski dunia tampak keras. Dukungan itu menambah energi baru dalam hati Rina, membuatnya semakin yakin bahwa ia bisa melalui semua ujian. Di sore hari, Rina duduk di beranda, menatap anak-anaknya bermain di halaman. Mata Fikri yang ceria, tawa Aira yang polos, seolah menghapus semua rasa sakit yang pernah ia rasakan. Hati Rina dipenuhi rasa damai dan kebanggaan. Ia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang ketegaran, cinta, dan kemampuan untuk bangkit dari luka. Rina menarik napas panjang, menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Allah, terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan. Aku mungkin pernah jatuh, mungkin pernah terluka, tapi kini aku bisa bangkit. Anak-anakku adalah alasan hidupku, dan aku akan terus menjaga mereka dengan cinta dan ketegaran." Ia menatap Fikri dan Aira lagi, tersenyum penuh haru. Segala penderitaan, pengorbanan, dan perjuangan yang dilaluinya kini terasa sepadan. Masa depan mungkin masih penuh tantangan, tapi Rina telah menemukan kekuatan yang sejati, keberanian untuk hidup mandiri, ketegaran untuk menghadapi dunia, dan cinta tanpa batas untuk anak-anaknya. Rina tahu, setiap hari akan tetap membawa ujian baru, tapi kini ia siap. Ia telah membuktikan bahwa seorang ibu tunggal, meski dikhianati, bisa bangkit, membangun kembali hidupnya, dan menciptakan kebahagiaan untuk dirinya dan anak-anak. Hidup baru yang tersusun kembali ini menjadi bukti bahwa luka dan kesulitan bukan akhir, melainkan awal dari kekuatan dan harapan yang sejati. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa dalam hidup, kemandirian dan ketegaran menjadi kunci untuk menghadapi cobaan, terutama ketika kita ditinggalkan atau dikhianati.
Tidak semua hal dalam hidup akan berjalan sesuai rencana, namun setiap kesulitan bisa menjadi pelajaran berharga. Perjuangan Rina mengajarkan kita untuk selalu menjaga harapan, mencintai diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kita sayangi, terutama anak-anak. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kalian senang dengan ceritanya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar bisa terus menikmati cerita-cerita menarik lainnya.